Sekitar tahun 1920-an, sekelompok orang Kristen dari Tiongkok merantau ke Surabaya. Mereka memiliki beban misi untuk memenangkan orang-orang Tionghoa perantauan di Surabaya. Demikianlah akhirnya berita Injil sampai kepada orang-orang Tionghoa di Surabaya. Mereka mengadakan persekutuan bersama, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, seperti Hokkien, Hokju, Hinghwa, dan juga Canton. Merekalah yang terdorong untuk mengadakan kebaktian sendiri dengan memakai bahasa Tionghoa. Inilah cikal bakal gereja Kristen Tionghoa di Surabaya. Sampai akhirnya pada tahun 1928 memiliki gedung sendiri yang berlokasi di Jalan Sambongan. Sampai pada tahun 1939, datanglah hamba Tuhan, Dr. John Sung dari Tiongkok ke Indonesia dan mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang pertama di kota Surabaya. Perkembangan terus terjadi, jemaat terus bertambah, dan pada tahun 1952, mereka bergotong royong membangun gedung gereja yang baru yang terletak di Jalan Samudra 49 sampai dengan 51. Dengan perkembangan dan pertambahan jumlah anggota jemaat, maka gereja dibagi menjadi 4 jemaat, yaitu Jemaat Hokju, Hokkien atau Amoy, Hinghwa, dan juga Canton. Mereka mengadakan kebaktian dalam satu gedung gereja dengan pembagian jam-jam kebaktian yang berbeda. GK Gloria adalah latar belakang gereja Tionghoa yang terkenal sebagai THK TKH, Tionghoa Kido Gaohui, atau Mandarinnya bilang Zhonghua Jidu Jiaohui. Dan THK TKH inilah yang nantinya melahirkan GKT, GKI maupun GKA. Tahun 1973, Gereja Kristen Tionghoa Jemaat Hokju terpecah menjadi 2, yaitu Gereja Kristus Tuhan yang digembalakan oleh Pendeta Philip Wangsa di Jalan Galuhan dan Pendeta Yakub Hosana mengembalakan Jemaat Hokju di Jalan Samudra. Inilah yang menjadi cikal bakal GKA Gloria. Pada tahun 1978, karena perkembangan jemaat yang begitu pesat, maka bertekad membangun gedung gereja baru di Jalan Pacar. Dan pada tanggal 22 Desember 1979, gedung GKA Gloria diresmikan. Kira-kira pada awal tahun 1984, Gereja Gloria Pacar merasa perlu untuk mengembangkan sayap ke wilayah Surabaya Barat. Dipakailah sebuah rumah di Jalan Suko Manunggal Jaya 10 nomor 16, milik Bapak Andreas Tamrun, yang dengan senang hati meminjamkan rumahnya sebagai tempat kebaktian. Dibentuklah panitia dengan Pendeta Lawrence Pantau yang waktu itu masih ditahbiskan menjadi pendeta sebagai ketuanya, dibantu oleh Bapak Winarto, Bapak Andreas Tamrun, Bapak Junaidi Sukatama, dan Bapak Abraham Susanto. Seiring dengan perkembangan yang cukup pesat, jemaat terus bertambah banyak, sehingga ruang kebaktian dirasa kurang besar. Dengan kemurahan Tuhan, akhirnya mendapatkan tanah di Jalan HR Muhammad, yang awalnya hanya seluas 1.400 meter persegi, tapi kemudian diperluas hingga 2.800 meter persegi. Tahun 1988, tepatnya 31 Juli, dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bapak Ho Bun Wee. Selangkah demi selangkah dengan iman, gereja itu dibangun. Dan puji Tuhan, akhirnya
pada tanggal 22 Desember 1989, gedung gereja ini selesai dan diberi nama GKA Gloria I, yang sekarang dikenal dengan nama GKA Gloria Kota Satelit. Hamba Tuhan Pendeta Lawrence Pantau merupakan hamba Tuhan yang pertama yang memimpin GKA Gloria Kota Satelit ketika masih di Jalan Suko Manunggal Jaya. Semula dari tahun 88 sampai tahun 90, saya studi di China Evangelical Seminary Taipei. Saya mengambil jurusan pendidikan agama Kristen dari kelas balita sampai lansia dengan harapan untuk kembali membangun jemaat GKA Gloria Pacar untuk menjadi lebih dewasa dalam pendidikan agama Kristennya. Namun sepulang dari Taipei ke Surabaya, tim hamba Tuhan mengusulkan bahwa saya harus mengembalakan GKA Gloria Kota Satelit yang baru selesai dibangun gedung gerejanya. Sudah vakum selama setengah tahun, tidak ada hamba Tuhan, karena Pendeta Lawrence Pantau pulang ke Manado. Yang pertama adalah untuk mengembangkan sekolah minggu, karena itu yang penting. Sedangkan kita hanya mempunyai satu gedung gereja saja. Bersyukur pada Tuhan, mimpi itu terjadi ya. Jadi tahun yang keempat, gedung gereja sekolah minggu Gloria Satelit ini sudah dibangun dan diresmikan. Dan anak-anak sangat senang dan sukacita untuk boleh menggunakan sarana prasarana yang sudah ada. Demikian juga remaja dan pemuda yang dipimpin oleh penginjil Philip Lukito juga berkembang dengan baik. Pada tahun yang kelima, kita mengadakan KKR yang dipimpin oleh Pendeta David Chiu dari Jakarta. Dan setelah itu, maka kita mulai menambahkan satu kali kebaktian ketiga, yaitu Minggu sore. Tahun 1996, Evangelis Lydia Tan berbeban menjadi pendidik di SDK Gloria, sehingga Pendeta Caleb Kiantoro menggantikannya sebagai gembala sidang di GKA Gloria Satelit. Bagi saya, GKA Gloria Satelit ya, itu kayak maknanya kayak semacam pintu gerbang begitu. Tuhan manggil saya untuk melayani di kota besar Surabaya. Saya sangat berkesan ketika melayani di situ tuh pas terjadi reformasi, di mana gereja waktu itu diduduki begitu oleh mantan-mantan angkatan udara begitu. Saya termasuk orang yang memberanikan diri ya, kalau memang itu tidak ada apa-apa, terjadi masalah-masalah itu, saya yang akhirnya diutus gereja untuk menghadapi jenderal-jenderal itu dengan Profesor Saetapi. Selanjutnya, GKA Gloria Satelit dipimpin oleh Pendeta Yakub Osana. Makna Gloria Kota Satelit bagi saya diberi kesempatan bersama teman-teman seperjuangan di GKA Gloria Kota Satelit selama 3 tahun. Bergandeng tangan tingkatkan mobilisasi dan regenerasi membangun tubuh Kristus di GKA Gloria Kota Satelit. Saya terkesan 2 hal. Yang pertama, teman-teman majelis dan jemaat GKA Gloria Kota Satelit yang bersama memperjuangkan proyek baru Pos PI PP Legi. Yang kedua, semua jemaat dan majelis bersehati hadapi situasi politik saat itu yang kurang bersahabat. Sejak tahun 2001 hingga 2011, Pendeta Daniel Jonathan menjadi gembala sidang di GKA Gloria Satelit, dan Pendeta Lim Supianto mengembalakan GKA Gloria Satelit dari tahun 2012 hingga sekarang. Puji Tuhan,
Karena selama saya melayani di GKA Gloria, PPH Majelis Umum mengizinkan saya sambil melayani sebagai gembala sidang, juga sambil menjadi pengajar di sekolah teologi. Itulah yang paling berkesan di dalam hati saya. Ada dua hal yang penting bagi saya selama melayani di GKA Gloria Kota Satelit. Yang pertama, doa puasa Paskah yang dimulai dari hari Minggu malam jam 10 sampai hari Senin jam 2 siang. Berturut-turut 4 hari sampai hari Kamis. Kemudian diakhiri dengan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Nah, saudara sekalian, selama doa puasa itu, setiap malam jam 7 ada kebaktian doa bersama-sama. Puji Tuhan, karena waktu itu diikuti banyak jemaat, mulai dari 70 orang sampai yang paling banyak 200 lebih. Itu adalah anugerah Tuhan. Setiap ibadah minggu pada bulan Agustus, kita mengundang pembicara-pembicara misi yang membangkitkan gairah jemaat untuk berbeban di dalam misi. Dan kemudian acara khusus diadakan pada 17 Agustus. Ibadah itu dinamakan ibadah Mission Fair, di mana ditampilkan macam-macam kesaksian, macam-macam hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan misi. Gloria Kota Satelit bagi saya adalah seperti sebuah keluarga di mana saya hadir gitu ya. Dikasihi, saya merasa dicintai, juga disupport gitu ya. Ada banyak pengalaman yang saya jalani bersama dengan gereja ini gitu ya. Nah, disitulah saya merasakan bagaimana gereja ini menjadi keluarga bagi saya gitu ya. Terlebih saya juga melihat gereja ini luar biasa gitu ya di dalam kehidupan berjemaat. Ada banyak anak-anak muda yang bangkit, yang boleh melayani di dalam kepemimpinan gereja itu ya. Saya bersyukur. Nah, jadi gereja ini secara sederhana boleh saya katakan adalah seperti sebuah keluarga bagi saya gitu. Nah, ketika saya hadir di gereja ini gitu ya, satu hal yang sangat berkesan adalah banyak pemimpin muda yang Tuhan percayakan di dalam level kepemimpinan gitu loh. Mereka sungguh-sungguh anak-anak muda yang mengasihi dan mencintai Tuhan, punya begitu banyak talenta dan kapasitas yang luar biasa yang Allah percayakan gitu lah. Saya merasa bagaimana mereka mensupport saya di dalam penggembalaan bersama gitu lah, sehingga ada banyak hal yang kami bisa kerjakan atau putuskan dalam waktu yang relatif boleh dikatakan singkat di dalam mengembangkan akan gereja yang Tuhan percayakan. Nah, saya rindu tentunya dengan kepemimpinan yang muda ini ke depan akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang bangkit juga yang boleh melayani bersama-sama gitu. Gereja GKA merupakan gereja yang sehat, dinamis, dan misioner. Menjawab panggilan bermisi, Gereja GKA Gloria Satelit melakukan pengutusan terhadap penginjil Musa untuk melayani di Papua pada tahun 2005. Dengan dukungan dari gereja dan jemaat, penginjil Musa dan keluarganya merintis pelayanan di kota Timika, kemudian berlanjut ke Paumaku hingga ke daerah pesisir selatan Papua. Selain rumah saku yang kini beranggotakan 55 anak didik, di Paumaku, tim misi bekerja sama dengan penginjil Frans Sole
untuk menjangkau masyarakat sekitar dengan mencakup aspek kerohanian, pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya ekonomi. Tim misi juga melakukan pelayanan di Sulawesi Barat untuk menjangkau suku terabaikan, serta tetap melakukan pelayanan urban di berbagai kota di Jawa Timur. Syukur kepada Tuhan, Gereja Gloria Satelit dapat terus melakukan pembenahan fasilitas. Pembangunan pastori dilakukan dengan membeli rumah lama di Jalan Darmo Permai Timur 4 nomor 4B. Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 16 Juli 2016 dan 1 tahun kemudian diresmikan, yaitu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2017. Tahun 2020 sebagai upaya dalam masa pandemi, Gloria Satelit melakukan ibadah dan kegiatan bergereja secara online. Menggunakan berbagai platform sosial media, kini akun GKA Gloria Kota Satelit telah memproduksi lebih dari 2.500 video yang menjadi berkat untuk ribuan penonton di setiap minggunya. Selama masa pandemi, gereja juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan renovasi ruang kebaktian pada tahun 2021. Juga pembangunan gedung Site Center di tahun 2022 yang khusus digunakan untuk kebaktian para remaja dan pemuda. Karena masa COVID kita kan menyadari gereja tidak beribadah sebagaimana mestinya. Sehingga ada banyak ibadah yang kegiatan kita lakukan secara live streaming ataupun online lah istilahnya. Namun setelah pasca pandemi kita kan kembali ke gereja. Ini menjadi pergumulan tantangan tersendiri gitu loh. Nah ini dalam 2 tahun ke depan saya merindukan jemaat semuanya bisa kembali beribadah secara onsite gitu ya. Gereja juga sudah membeli sebidang tanah di Grand Pakuwon untuk pengembangan selanjutnya. Gereja berkomitmen untuk melakukan pengembangan guna meningkatkan kegiatan bergereja. Kita ini kan dikaruniai Tuhan sebidang tanah yang baru di Grand Pakuwon. Nah, saya merindukan di tempat itu boleh dibangun satu gereja yang baru gitu loh. Dalam pengertian setelah melewati masa 40 tahun gereja Gloria Kota Satelit ini, kita boleh melahirkan satu gereja yang baru. Nah, saya rindu jemaat juga terus mendoakan supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama tanah yang sudah kita punyai, yang Allah anugerahkan itu boleh segera di sana dimulai satu gereja yang baru gitu loh. Nah, saya rindu kalau seluruh jemaat terlibat di dalamnya, maka pekerjaan ini akan kita bisa kerjakan dengan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, itu kerinduan saya ke depan gitu ya dalam 40 tahun setelah melewati 40 tahun Gloria Kota Satelit ini. Dan kedua tentunya saya juga merindukan gitu ya. Ketika ada satu gereja yang baru yang boleh dibangun, tentunya juga kita membutuhkan ada banyak anak-anak muda yang boleh terlibat di dalamnya. Nah, pemimpin kita sudah memberikan teladan yang baik di dalam kepengurusan yang ada. Ke depan saya juga rindu ada banyak anak muda yang boleh bangkit juga, yang boleh melayani bersama gitu. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki hubungan antara jemaat yang kuat, saling mendukung dan menguatkan. Fokus gereja kita adalah Together Building Gloria Discipleship Community. Berbagai acara yang diselenggarakan, Gereja Gloria Satelit berusaha untuk mempererat ikatan antara jemaat. Melalui kegiatan pertemuan kelompok-kelompok kecil atau GDG, jemaat dapat berkumpul untuk berkomunitas, saling berbagi dan menguatkan. Berbagai acara Family Day juga disiapkan guna mempererat hubungan antara keluarga dan komunitas gereja. Setiap minggunya, setiap kita diajak untuk menjalin keakraban melalui aktivitas fisik dalam Sport Day yang rutin diadakan. Gereja kita kan terus menggalakkan akan gereja yang memuridkan. Kita sudah ada kelompok-kelompok pemuridan berupa GDG gitu ya. Sampai saat ini memang hanya menyentuh
lapisan-lapisan kepemimpinan yang ada. Nah, saya ke depan, saya merindukan gereja ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh memuridkan sehingga seluruh jemaat itu boleh terlibat dalam kelompok pemuridan yang ada. Itulah. Nah, ini menjadi PR dan mimpi saya 2 tahun ke depan sehingga lebih banyak lagi jemaat yang boleh melibatkan diri di dalam kelompok-kelompok GDG yang ada. Sehingga dari situlah ada komunitas-komunitas yang saling peduli, saling mengasihi, yang secara intens boleh kita jalani bersama-sama di dalam pertumbuhan iman kita sebagai anak Tuhan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, kita bersama-sama membangun komunitas disiplin rohani yang kuat dan penuh kasih. Kita percaya bahwa melalui kebersamaan, gereja akan semakin kuat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Gereja Gloria Kota Satelit, tempat kita bertumbuh dan berakar dalam iman. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Harapan saya supaya departemen yang berkembang sudah dari 5 sekarang sudah jadi 8 departemen, ya. Dan supaya terus berkembang, bertumbuh dan berbuah lebat. Usia 40 tahun ini ya Gereja Gloria menjadi gereja yang berdampak ya untuk Kota Satelit kayak ya, untuk masyarakat, untuk siapa saja yang di luar. Pokoknya keberadaan Gereja Gloria itu ada tidak ada itu dampaknya apa untuk masyarakat. Kalau Gereja Gloria bisa menjadi gereja yang begitu, yaitu menurut saya gereja yang memuliakan Tuhan. Pesan saya, tingkatkan PI pribadi dan bukalah terus pos-pos PI baru. Beranak cuculah agar Injil menyebar lebih luas. Semoga hari ulang tahun ke-40 masa produktif, berproduksilah sesuai jiwa amanat agung. Mimbar sebenarnya adalah merupakan pusat dari firman Tuhan. Mimbar adalah tempat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang banyak mimbar yang dirubah menjadi panggung sandiwara. Bahasa Mandarin mengatakan Jiang Tai Huan Chen Wu Tai. Kiranya pesan saya, gereja kita GKA Gloria, khususnya juga GKA Kota Satelit, ini sungguh-sungguh tetap berpegang pada tradisi kita, yaitu memusatkan mimbar sebagai pelayanan firman. Selamat hari ulang tahun GKA Gloria Kota Satelit, supaya semakin bertumbuh, berbuah yang lebat. Selamat ulang tahun GKA Gloria Satelit yang hari ini menginjak usia 40 tahun. Biarlah sekali lagi jadi gereja yang berdampak. Selamat hari ulang tahun ke-40 GKA Gloria Kota Satelit. Selamat ulang tahun bagi GKA Gloria Kota Satelit. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini makin berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Selamat ulang tahun bagi Gloria Kota Satelit memasuki usia yang ke-40 ini. Satu masa pembaharuan, satu masa pemulihan. Biarlah ke depan gereja ini dengan waktu 40 tahun yang kita jalani ini, 40 tahun berikutnya, gereja ini menjadi gereja yang sungguh Tuhan berkenan dan Tuhan juga berkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun Gloria Kota Satelit. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada.